Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah Shalom. Pagi hari ini kita siap memuji Tuhan, amin. Apapun keadaan kita hari ini, biar fokus kita hanya tinggikan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Boleh saya dengar dulu tepuk tangan bagi Tuhan yang sangat baik, haleluya. Puji nama Tuhan. Walau tidak keberatan, saya undang kita boleh bangkit berdiri saat ini. Kita mau tinggikan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Boleh beri salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan, kami mau tinggikan Engkau, karena hanya namamu yang dimuliakan di tempat ini ya Bapak. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya, mari katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari naikkan pujian dari awal. Angkat suaramu, angkatlah suara. Kami puji Engkau Tuhan, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, mari menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari katakan, yuk. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, boleh beri tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, boleh kita angkat tangan kita saat ini. Dua tangan diangkat. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu, kami bersuka bagi-Mu, kami mau bersorak bagi-Mu. Karena kami tahu Engkau saja yang layak terima segala pujian, kehormatan, dan segala sesuatunya yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami, lawat kami lebih lagi, kami percaya lawatan-Mu telah ada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, dan masih kuat berdiri bagi Tuhan, amin. Boleh beri tos nggak kiri kanan? Atau ya udah kalau emang belum mau beri salam kiri kanan, oke? Dan kita mau naikkan pujian bagi Tuhan bahwa Tuhan kita sungguh ajaib, amin. Yang percaya bahwa Tuhan kita Yesus ajaib boleh katakan yes. Yes. Kurang kencang yes. Yes. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku. Amin. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan Raja Engkau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari yang siap lebih lagi sama-sama saya katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Aku
Engkau sumber kami Tuhan, Kau sumber persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kami bersyukur Tuhan, segala pujian kami naikkan hanya kepadamu, karena sungguh Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan hormat kami. Sebentar kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, agar berguna untuk pekerjaan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Selamat memberi dengan penuh sukacita, kita naikkan pujian, berilah yang baik. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati bazar kita, dapat masukkan dalam amplop yang disediakan. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kembali katakan puji. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi katakan pujian ini, yo. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, dan berkati kau selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan kita dan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian kami naikkan kepadamu, karena Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Bapa, Engkau sungguh setia. Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Engkau tunjukkan setiamu bagi kami. Ini kami Bapa, kami mau nyatakan segala syukur kami lebih lagi kepadamu. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
katakan pujian ini, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kami nyatakan Kau mulia, Tuhan. Boleh angkat tangan kita katakan Kau tunjukkan setiamu Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, tunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Bapa, Kau setia. Kembali katakan Kau tunjukkan setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan. Kau menyediakan ya Tuhan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan ya Bapa setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan, bahkan yang tidak sempat kami pikirkan Kau sediakan bagi kami. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau nggak keberatan angkat tangan kita, kembali katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Dengan penuh ucapan syukur kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan. Tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menyediakan. Kami perlukan Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kembali katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan Tuhan Kau menyediakan yang ku perlu. yang ku perlu.
setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami setia kepadamu Tuhan. Sekarang kami rindu kembali diberkati oleh firman-Mu. Biar Engkau senang dengan pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan sekarang kami rindu menikmati berkat firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita mempelajari firman Tuhan dengan tema iman dan keberanian Daniel. Di dalam dunia ini, salah satu masalah yang kita hadapi adalah ketakutan. Bapak Ibu, di dalam dunia ini, salah satu masalah yang kita hadapi namanya ketakutan. Ketakutan ini sangat berdampak buat hidup kita. Satu kali Bapak Ibu Tuhan di Amerika diadakan satu penyelidikan kenapa saat itu angka orang yang sakit melonjak jumlahnya. Ternyata diselidiki Bapak Ibu, mereka yang masuk rumah sakit saat itu adalah bukan karena faktor penyakit yang utama, tetapi faktor utamanya adalah mereka dihantui dengan perasaan takut. Jadi Bapak Ibu Tuhan, perasaan takut itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Belum lagi orang-orang yang memiliki yang namanya fobia. Bapak Ibu tahu fobia ya? Ketakutan-ketakutan tertentu. Saya ini termasuk memiliki fobia ketakutan dengan ketinggian. Bapak Ibu. Jadi kalau saya ada di ketinggian, saya ngeliat ke bawah tuh kayaknya kaki saya lemes gitu langsung. Ya. Tapi saya lagi coba belajar Bapak Ibu. Kalau saya takut demikian berarti saya nggak bisa ke Tiongkok, ke Cina. Kenapa? Kan ada satu jembatan yang tinggi Bapak Ibu yang dari kaca yang bisa ngeliat ke bawah. Berarti saya nggak bisa lewat itu Bapak. Ya. Nah, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Daniel. Bapak Ibu. Nah, kita bisa meneladani Daniel yang memiliki keberanian. Bapak Ibu. Jadi dalam dunia ini salah satu masalah yang kita hadapi namanya adalah ketakutan. Dan untuk mengatasinya kita memerlukan keberanian dari Tuhan. Kita bisa meneladani Daniel yang memiliki keberanian. Kenapa dikatakan Daniel memiliki keberanian? Karena saat itu Bapak Ibu, Daniel itu hidup sebagai seorang tawanan. Di satu negeri namanya negeri Babel. Tetapi dia memiliki keberanian dalam hal apa? Dalam hal imannya kepada Tuhan yang dia sembah. Dia memiliki keberanian iman, memiliki iman yang kuat. Sehingga meskipun dia ada di dalam negeri pembuangan, imannya kepada Tuhannya tidak pernah goyah sedikit pun. Bapak Tuhan, ini pun harus kita praktekkan dalam hidup kita. Di mana Daniel memiliki keberanian iman di tengah-tengah orang buangan saat itu. Kita pun Bapak Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di lingkungan yang mungkin di lingkungan yang tidak menyambut kita, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah dunia usaha. Mungkin orang kurang menyambut kita dengan baik.
Tapi Bapak Ibu Tuhan, kita harus tetap memiliki keberanian dalam mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa teladani dari kehidupan seorang yang bernama Daniel. Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu Daniel memiliki kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Jadi keberanian Daniel itu dilandasi dari kehidupannya yang memiliki kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Coba kita baca ayatnya sama-sama Bapak Ibu. Daniel 6 ayat yang ke-10. Mari kita keluarkan suara kita bersama-sama. 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Inilah satu kehidupan yang dibangun oleh seorang bernama Daniel, Bapak Ibu. Dia memiliki kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Kitab Daniel mencatat satu hari 3 kali dia berlutut, dia berdoa, dia memuji Allahnya. Sehari 3 kali kayak orang makan Bapak Ibu. Makan pagi, makan siang, makan sore, atau makan malam. 3 kali loh. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Daniel ini memiliki kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, ayat ini diawali dengan kata begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Untuk apa? Untuk menyatakan setiap orang yang tidak menyembah Raja Nebukadnezar, maka dia akan dimasuki ke dalam goa singa. Sebenarnya undang-undang itu dibuat hanya untuk dicari-cari. Dicari-cari kesalahan Daniel Bapak Ibu. Kenapa? Mereka tidak menemukan kesalahan Daniel. Tapi satu kali mereka lihat Daniel ternyata punya kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Inilah kesempatan mereka untuk membujuk raja agar Daniel ini ditangkap. Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu kita lihat Daniel, dia nanti ditangkap Bapak Ibu. Gara-gara hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Nah, jadi keberanian iman Daniel itu dilandasi dari kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Bapak Ibu Tuhan, hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan adalah respon kita terhadap apa yang telah dilakukan Allah. Banyak hal yang telah dikerjakannya. Banyak hal yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Di mana Tuhan menolong, memimpin, memberkati, melindungi kita, dan sebagainya. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, kita yang hadir di sini pun kita mengalami banyak hal yang telah dilakukan Tuhan, dilakukan Allah di dalam hidup kita. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup kita sampai hari ini. Kita sebagai pihak yang telah menerima dan mengalami hal yang dikerjakan Allah, tentu sewajarnya dan sepatutnya kita jika kita memuji Dia sebagaimana yang dilakukan Daniel. Kita sebagai pihak yang telah menerima dan mengalami hal-hal yang dikerjakan Allah, tentu sewajarnya dan sepantasnya jika kita memuji Dia sebagaimana dilakukan Daniel. Yang perlu Bapak Ibu tahu adalah Tuhan bukanlah Tuhan yang gila pujian. Bapak Ibu, ini perlu digarisbawahi. Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan gila dengan pujian. Tetapi memang layak untuk dipuji. Allah kita, Tuhan kita itu layak dipuji, layak dimuliakan. Biarlah kita memuji Dia bukan hanya dengan mulut,
tapi juga dengan sikap dan tindakan yang benar di matanya. Bapak Ibu Sang Tuhan, kita mesti belajar meneladani Daniel dalam kehidupan doa, pujian dan penyembahan. Kalau kita lihat ke dalam misi kita Bapak Ibu, misi gereja kita. Visi kita menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Misinya ada 5 pilar. Pilar yang pertama adalah doa, pujian, dan penyembahan. Artinya jemaat GBI Ruko Gerhaniaga ini kita rindu membangun kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup dalam doa, pujian, penyembahan, saya percaya Bapak Ibu akan mengalami hal-hal yang indah. Pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Saya percaya itu Bapak Ibu. Ada pengalaman-pengalaman indah yang Tuhan akan kerjakan atas hidup kita. Kalau sekali lagi kita hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Makanya Bapak Ibu kalau datang ibadah hari Minggu, saat memuji menyembah, puji sembah Dia keluar dari dasar hatimu yang dalam. Bapak Ibu nanti bisa merasakan sesuatu dari Tuhan. Saya percaya ketika Bapak Ibu menaikkan doa, naikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, sementara kita ibadah, baik ibadah raya seperti hari Minggu ini maupun ibadah doa yang kita lakukan, saya percaya kita akan merasakan sesuatu yang Tuhan sedang bekerja dan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kebaktian kita. Ada sesuatu yang kita bisa rasakan. Kenapa? Karena roh kita ketemu dengan rohnya Tuhan. Ada satu connect gitu Bapak Ibu. Jadi connect. Ya, sehingga kita bisa merasakan, oh Tuhan tuh hadir. Kenapa? Karena roh kita memuji, menyembah dan menaikkan doa kepada Tuhan. Ekspresikan Bapak Ibu doa, pujian, penyembahan kita sementara kita beribadah. Ekspresikan. Kalau perlu angkat tangan gak apa-apa Bapak. Angkat tangan 1 kah, angkat tangan 2 gak apa-apa. Tapi jangan angkat kaki kalau berdiri jatuh Bapak Ibu. Artinya apa? Kita ekspresikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya gak malu-malu Bapak Ibu, saya angkat tangan. Saya gak malu-malu Bapak Ibu, angkat tangan. Dua-dua angkat tangan. Saya pun di rumah, kalau saya lagi berdoa memuji nyembah Tuhan. Kadang saya Bapak Ibu, saya senang pujian doa penyembahan itu. Saya sambil menikmati lagu pujian penyembahan. Lagu itu dinaikkan, saya terus doa bersamaan. Jadi waktu saya merasakan mereka lagi menyembah, saya ikut menyembah, saya angkat tangan, saya menyembah Tuhan. Dan di situ saya merasakan Tuhan itu hadir. Oh indah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa hidup seperti ini. Dan ini berdampak kepada iman percaya kita. Seperti yang dilakukan apa? Daniel pada saat itu. Yang kedua, teladan apa yang kita bisa terima dari Daniel? Sehingga dia bisa berani bertindak dengan iman di tengah-tengah sebagai orang buangan di negeri Babel pada waktu itu. Yang kedua, mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Perhatikan Bapak Ibu. Sebab daripada Dialah, siapa Dialah? Yaitu Tuhan. Sebab daripada Tuhanlah hikmat dan kekuatan. Daniel mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Keberanian yang dimiliki Daniel bukan karena nekat. Lain orang nekat Bapak Ibu. Tapi Daniel tidak nekat. Atau bukan juga karena merasa dirinya kuat, hebat. Kan ada orang kan berani karena merasa dirinya kuat. Dirinya hebat. Dan memang ada orang yang suka nekat Bapak Ibu. Bahasa lainnya nyalinya gede gitu. Demen gertak-gertak orang Bapak. Kenapa? Nyalinya gede. Tapi Daniel bukan seperti itu Bapak Ibu.
Tapi karena dia memiliki sikap yang hidupnya mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhannya yang dia sembah dalam hidup ini. Daniel mengakui bahwa dari Tuhanlah bersumber hikmat dan kekuatan. Hikmat itu sangat penting untuk mengatasi hal-hal yang sulit. Bapak Ibu sekali katakan, hikmat itu sangat penting untuk mengatasi hal-hal yang sulit. Kita butuh hikmat Tuhan ketika kita menghadapi masa sulit, di mana kita harus mengambil satu keputusan, mengambil satu sikap. Kalau kita salah mengambil keputusan, itu bisa berakibat kadang-kala fatal dalam hidup kita. Kita butuh hikmat yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu hikmat yang datangnya dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita merasa kita kurang hikmat, kita datang sama Tuhan, kita minta, Tuhan beri aku hikmat. Beri aku hikmat dalam memutuskan perkara ini. Beri aku kemampuan dalam rangka aku harus mengambil keputusan. Perlu hikmat. Bapak Ibu, saya pun sangat membutuhkan hikmat Tuhan ketika saya akan mengambil satu keputusan. Bapak Ibu menghadapi, saya sudah cerita Bapak Ibu, menghadapi gereja-gereja di Jakarta, menghadapi para pendeta, para gembala, kita butuh hikmat Tuhan. Gak gampang Bapak Ibu. Kita butuh hikmat Tuhan pada saat kita akan mengambil keputusan. Jadi hari ini Bapak Ibu Tuhan, kita perlu hikmat Tuhan. Makanya Bapak Ibu minta hikmat dari Dia. Supaya apa? Supaya kita bisa pada waktu menghadapi masa-masa sulit, Tuhan kasih kita hikmat untuk kita mengerjakan, kita melakukan sehingga kita tidak salah dalam kita menjalani kehidupan kita. Hikmat sangat penting untuk mengatasi hal-hal yang sulit. Kekuatan dari Tuhan sangat kita perlukan. Karena perjalanan hidup kita tidak selalu mudah untuk dilewati Bapak Ibu. Kadang-kala banyak hal yang harus kita lewati. Di mana kita kadang-kala merasa sedih. Bukan hanya sedih, kadang-kadang kita harus mengeluarkan air mata. Alias nangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Kita nangis. Kita keluarkan air mata kita. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Ada ayat yang mengatakan ketika kita sedang menghadapi masa sulit, kita menangis di bawah kaki Tuhan, air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Ada Tuhan yang melihat tetesan air mata kita. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, mari kita terus mau mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri atau pengalaman kita sekalipun. Alkitab memberi contoh bahwa ada seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Dia seorang yang begitu pengalaman dalam menangkap ikan. Tapi ingat Bapak Ibu, satu hari seekor pun dia tidak bisa tangkap. Atau dia tidak mendapatkan ikan. Mungkin ikannya kecil. Karena jalannya gede ya lolos lagi Bapak Ibu. Ya. Petrus apa kurang pengalaman? Setiap hari kerjanya di danau Tiberias, di danau Galilea. Sama Bapak Ibu ya. Jadi danau Galilea, danau Tiberias itu sama saja. Bahkan orang Israel menyebut danau Genesaret. Itu hanya beda istilah. Dari sudut pandang, dari sejarah menamakan daripada danau itu Bapak Ibu. Ya, kalau kita ke Israel, kita dibawa ke danau Galilea Bapak Ibu. Ya, bahkan kita diajak naik perahu sebentar. Kemudian setelah habis naik perahu diajak makan ikan Petrus katanya. Ikan Petrus. Padahal mah kayak ikan apa? Kayak ikan mujair gitu, kayak ikan apa gitu. Ya, gede begitu Bapak Ibu. Ikan air tawar memang. Nah, Petrus yang pengalaman. Tapi seekor ikan pun dia gak tangkap. Tapi ketika dia mengandalkan perkataan Tuhan. Terus berkata, Petrus tebarkan jalamu.
ketika dia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, dia mendapat 153 ekor ikan besar-besar. Sampai dia gak bisa kuat, dia minta tolong teman-temannya untuk mengangkat jala itu. Bahkan dikatakan jala itu hampir koyak karena kebanyakan ikan yang dia dapat. Di sini kita belajar satu pelajaran rohani. Betapa pentingnya hidup kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Jangan andalkan kekuatan kita Bapak Ibu. Termasuk pengalaman, entah itu kepintaran kita, kehebatan kita, jabatan kita. Kita harus selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daniel Bapak Ibu. Dia mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Ketika dia berada di satu negeri Babel, di mana dia sebagai orang buangan pada saat itu. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, keterangan apa yang diberikan Daniel, keberanian apa yang telah dilakukan Daniel. Yang ketiga, yaitu dia mempercayai Allah penjawab doa. Kita baca Daniel 2:23. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan telah memberikan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Perhatikan Bapak. Dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Daniel juga memiliki keberanian di dalam hidupnya karena mengetahui bahwa Allah adalah pribadi yang menjawab doanya. Teka-teki dari mimpi Raja Nebukadnezar yang sulit dipecahkan, itu telah dinyatakan kepada Daniel sebagai jawaban atas permohonannya. Bapak Ibu, teka-teki Raja Nebukadnezar, apa teka-tekinya? Raja nih manggil semua nih ahli jampi. Orang-orang berhikmat dikumpulin dari seluruh negeri Babel. Dikumpulin. Lalu dia bilang begini, semalam aku bermimpi. Sekarang tolong beritahu apa arti mimpiku. Bapak Ibu, lalu orang bijaksana, orang ahli di sana bingung. Mereka sambil begini, Tuanku Raja, tolong beritahu mimpinya dulu. Nanti kami akan coba mengartikan mimpi itu. Raja bilang, tidak, aku beritahu. Atau kamu sengaja ngulur-ngulur waktu. Kata Raja gitu. Kamu sengaja ngulur-ngulur waktu nih. Karena kamu gak bisa jawab. Bapak Ibu, biar sampai budek serawan, gak bakal bisa tahu. Orang gak dikasih tahu mimpinya. Kan Alkitab yang catat Bapak. Nebukadnezar tuh gak kasih tahu mimpinya. Dia gak kasih tahu mimpinya Bapak Ibu. Itulah yang apa? Yang uniknya. Nebukadnezar tidak memberitahu mimpinya. Bapak Ibu, sekarang kalau orang gak kasih tahu mimpinya, gimana kita bisa tahu? Saya ketemu panen ngimpi semalam. Lalu kalau saya gak tanya panen mimpi gak semalam? Gak mimpi, ya saya gak tahu. Kalau panen pun bilang, saya mimpi, tapi kalau gak dikasih tahu kan juga gak tahu. Betul gak Bapak Ibu? Kita gak ada yang tahu. Sama juga sama Raja Nebukadnezar. Dia gak kasih tahu mimpinya. Lalu dalam keadaan orang ketakutan. Karena apa? Nebukadnezar begini. Kalau gak ada yang kasih tahu, semuanya saya akan bunuh. Bayangin Bapak Ibu. Jadi mereka tuh dalam keadaan kritis saat itu. Ada seorang bernama Daniel. Bapak Ibu. Lalu Daniel itu dipanggil. Daniel berdoa sama Tuhan. Lalu ketika dia berdoa tuh malamnya Tuhan kasih penglihatan sama Daniel. Penglihatan apa? Ini. Patung ini dikasih lihat sama Tuhan. Nih mimpi Raja Nebukadnezar ini seperti ini. Ya Tuhan tahu dong Bapak, Tuhan yang kasih mimpi kan.
Tuhan yang punya segala-galanya dikasih tahu. Daniel, nih mimpi Raja Nebukadnezar adalah ini. Dia lihat patung. Kepalanya dari emas tua. Dikatakan dalam Daniel 2, Bapak Ibu, ayat 32. Adapun patung itu kepala dari emas tua. Dada dan lengannya dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedangkan pahanya dari besi. Dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, lagi dilihat begitu. Lalu terungkitlah lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu. Tepat pada kakinya yang dari besi dan dari tanah liat itu. Sehingga remuk. Dikasih tahu rahasianya. Bapak Ibu, siapa orang yang bisa tahu mimpi orang? Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang bisa kasih tahu. Yaitu dialami oleh Daniel. Akhirnya Daniel menceritakan mimpinya dan mengartikan mimpinya. Sehingga dikatakan teka-teki dari mimpi Raja Nebukadnezar yang sulit dipecahkan itu telah dinyatakan kepada Daniel sebagai jawaban atas permohonannya. Mempercayai bahwa Allah adalah penjawab doa yang tepat waktu. Memberi kita ketenangan dan keberanian untuk melewati perjuangan iman di dalam Dia. Artinya begini Bapak Ibu. Banyak hal yang kadang-kadang menakutkan hidup kita. Tapi Bapak Ibu Tuhan, kita punya iman. Kemudian kita bisa berdoa. Dan kita yakini Tuhan adalah penjawab doa kita. Di tengah-tengah ketakutan kita, ketika kita berdoa, kita imani Tuhan yang akan menjawab doa kita. Tuhan yang mendengar doa kita. Tuhan yang mengabulkan segala doa kita. Kita bawa ketakutan kita kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Mazmur 56 ayat 4 berkata, ini Mazmur ini pendek tapi Bapak bisa ingat nih. Mazmur 56 ayat 4 berkata, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Jelas padat ayatnya, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Saya sering ucapkan kata-kata ini. Waktu saya sedang menandai ada rasa takut Bapak Ibu, saya bilang Tuhan, waktu aku takut, aku percaya sama Tuhan. Engkau yang mendengar doa kami. Engkau tahu apa yang ada di isi hatiku Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita belajar dari seorang bernama Daniel. Daniel memiliki iman dan keberanian. Di tengah-tengah orang buangan di negeri Babel. Bapak Ibu, kita ditempatkan di mana Bu Tuhan. Oleh Tuhan. Bapak Ibu kita punya iman. Dan kita bisa melangkah dengan berani. Kenapa? Karena hidup kita dilandasi dari doa, pujian dan penyembahan. Dan kemudian kita hidup mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mempercayai Allah penjawab doa bagi hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita kembali memuji. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Katakan kembali. Kau ku sembah,
sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan kembali Bapak. Kau ku sembah. Amin, amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Amin, amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Kalau ada, angkat tanganmu. Kita nyanyikan lagu dari pertama. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya. Amin, amin, amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Amin. Segalanya. Mari katakan kembali. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, terus katakan Bapak. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan, layak ditinggikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam roh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Tolong kami. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kami Tuhan. Sekarang mau berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati kami.
Tuhan tahu kebutuhan hidup kami. Tuhan tahu keadaan yang kami alami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat dimanapun kami berdiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah, jamah, jamah. Kami imani, kami pulang mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Kami pulang mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Kami imani, kami pulang dapatkan pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami imani, kami pulang akan mendapatkan kekuatan baru yang datangnya dari Tuhan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Maka Tuhan mendengar doa kami, mengabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh Tuhan, sangat membutuhkan Tuhan. Sangat membutuhkan kekuatan Tuhan. Sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat di dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Berkati hidup mereka setiap hari. Berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga, anak-anak kami baik yang bekerja maupun yang masih sekolah. Berkat-Mu ada atas keluarga kami, rumah tangga kami. Berkati kami dengan kesehatan dari Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa terus untuk Jesslyn Tuhan. Kami mengimani terus untuk Jesslyn mengalami mujizat Tuhan. Hari ini pun dia ada karena mujizat Tuhan. Hari ini dia bisa hidup karena mujizat Tuhan. Kami terus mengimani kesembuhan untuk Cila dan Ryan yang dirawat di rumah sakit Budi Kemuliaan. Dalam nama Yesus, kuasa bilur menyembuhkan Cila, menyembuhkan Ryan dari sakit demamnya atau apapun. Dia terima kesembuhan oleh bilur Yesus. Kami berdoa untuk jemaat yang lain yang sedang sakit. Tuhan tolong. Terima kasih pemulihan yang Tuhan terus kerjakan buat Pak Gunawan dalam masa tuanya. Kami menyerahkan Ibu Cuanyo dalam masa tuanya Tuhan. Kasihani dia Tuhan. Dia tidak sendirian, ada Tuhan yang menopang hidupnya. Kami bersyukur untuk negeri kami Indonesia. Tuhan sudah menolong pemilu boleh berjalan dengan baik. Kami terus berdoa untuk negeri kami Indonesia. Indonesia terus akan diberkati oleh Tuhan. Diberkati hasil lautnya, hasil tanahnya. Tuhan, kami terus menopang Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah. Tuhan tolong mereka dalam menyelesaikan tugas sampai bulan Oktober nanti Tuhan. Beri mereka kesehatan, hikmat dan akal budi. Dan mereka boleh bekerja terus dengan takut akan Tuhan. Kami memberkati TNI, Polri, kami memberkati DPR, MPR. Biar semuanya bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kota Jabodetabek di mana kami tinggal. Berkat-Mu ada buat kota kami Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan kami saat ini dimanapun kami tinggal. Gereja Embur ada, kami berkati lingkungan kami Tuhan. Dan kami boleh jadi berkat, jadi terang. Untuk lingkungan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami. Dan Kau sudah menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan, amin. Yang diberkati firman Tuhan boleh lambaikan tangan, boleh saya dengar tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang sangat baik, haleluya. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman yang diberikan, Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu yang rindu menabur untuk bazar dapat masukkan dalam amplop yang disediakan. Selamat memberi dengan penuh sukacita, kita mau memberikan yang terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati Kau selamanya. Kembali katakan, berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan
Tuhan. Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu dan kita semua. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan warta, mungkin saya bertanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada hari ini? Pertama kali hadir, selamat datang Bapak, boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu, bila belum menemukan tempat yang tetap boleh datang kembali ke gereja kita, beribadah di tempat ini. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati Pak. Dan Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta, tapi sebelumnya ada satu pengumuman tambahan. Boleh ditayangkan Pak, bahwa hari Minggu depan kita akan mengadakan ucapan syukur ulang tahun Bapak Gembala yang ke-61 tahun. Jadi dalam ibadah pertama, kedua, dan ketiga kita akan bersama-sama beribadah, ucapan syukur, dan juga sekaligus perjamuan kudus. Jadi jangan lupa minggu depan hadir kembali. Amin. Silakan untuk media boleh menampilkan pengumuman kita hari ini. Shalom, salam good people. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang hadir pada ibadah raya hari ini dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara di tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 29 Februari 2024 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 1 Maret 2024 pukul 18.30 di Ruko Graha Niaga. Ibadah tunas remaja dan youth hari Sabtu 2 Maret 2024 pukul 3 sore. Mari kaum muda, kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 3 Maret 2024 disertai dengan perjamuan kudus dan ibadah ucapan syukur ulang tahun Bapak Gembala Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang ke-61 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 11 siang, bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus, pasangan Yesaya Husen Witarsa dengan Lena Sari Tanujaya pada hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 2.30 siang di Ruko Graha Niaga. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak kehidupan baru mereka. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Graha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Gereja akan mengadakan gerakan berbagi kasih atau GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis bagi masyarakat sekitar. Kegiatan perdana akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Februari 2024 dan direncanakan dilaksanakan 1 minggu sekali. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung program GBK ini, dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara agar dapat memfollow akun media sosial gereja kami agar dapat mendapatkan update terkini mengenai kegiatan mendatang. Media baru saja meluncurkan konten baru dengan judul program Kesaksianku. Bagi jemaat yang rindu untuk membagikan kesaksiannya dapat menghubungi sekretariat. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani di tempat ini, baik dari bagian media, choir, tamborin, maupun lainnya, dapat menghubungi nomor sekretariat. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan, dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan, atau dengan scan barcode permohonan doa di layar. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, kami mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2.000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan.
Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Gerahaniaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Gerahaniaga dapat menghubungi nomor WhatsApp 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tanggal 29 itu hari Kamis kita akan mulai melakukan berbagi kasih ya dengan memberi makan 100 orang Bapak Ibu ya. Yang mau ikut partisipasi silakan Bapak Ibu, nanti ibu-ibu akan bantu masak ya. Jadi kita akan mulai dengan 100 orang dulu. Ya, seperti saya katakan ada di Jakarta Utara ada gereja yang memberi makan 1000 orang setiap hari Jumat Bapak Ibu. Namanya Jumat Barokah. Tapi gereja yang memberi ya. Selamat datang ya Pak Witarsa ya. Ini beliau gembala di NTT Bapak Ibu. Nanti mereka akan menikah dengan calon istrinya tanggal 3 diberkati di sini jam 2:30 ya Pak ya. Ya diberkati. Jadi beliau ini gembala di NTT. Jadi kalau mau ke NTT kita bisa hubungi Pak. Baik, kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu. Kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah pertama kami hari ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan diagungkan di tempat ini. Kami serahkan ibadah kedua, ketiga ke dalam tangan Tuhan. Urapan yang sama Tuhan akan berikan di tempat kami. Bahkan Tuhan mengurapi ibadah yang berlangsung di seluruh Jakarta. Bahkan di seluruh negeri kami Indonesia. Tuhan berkati ibadah yang berlangsung, yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Baik di desa, di pedalaman pun Tuhan hadir mengurapi ibadah mereka semua. Sebentar kami akan pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu depan. God bless.